kembali dengan Lisa dan Kakak Yani di sekolah minggu online. Nah, langsung mau tanya gimana nih kabar adik-adik hari ini? Nah, langsung percaya kabar adik-adik semua sehat dan luar biasa. Nah, hari ini kita akan kembali mengikuti sekolah minggu online. Adik-adik harus tetap semangat walaupun secara online. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Yuk biar lebih semangat, adik-adik kita berdiri, kita nyanyikan dengan bertepuk tangan ya. Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutilah berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami dapat mengikuti sekolah minggu online. Berkati kami agar kami dapat mengikuti dengan baik. Ajarkan kami Tuhan untuk memuji dan mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita akan terus memuji Tuhan. Adik-adik tetap berdiri. Kita akan angkat pujian Bangkit Serukan Nama Yesus. Karena ini lagu yang semangat, kita semua bangkit, kita akan serukan nama Yesus. Ikuti gerakan masa ya. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis kepetan, kalahkan tipu dayanya.
Yesus, kita dapat bangkit, kita dapat menyerukan nama Yesus. Benar nggak, Tantau? Benar sekali. Nah, kita akan tetap berdiri, kita akan tetap memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Kita tahu burung pipit yang kecil aja dipelihara Tuhan, apalagi kita sebagai anak Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu pujian ini, Burung Pipit yang Kecil. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Andre. Nah, sebelum itu kita nggak pujian dulu. Pertama kali dengar firman Tuhan. Walaupun sembari duduk, kita menyanyikan dengan gerakan ya, ikuti Lause ya. Firman Tuhan, duduk diam baik-baik, dengarkan Lause Andre ya. Dadah, selamat mendengarkan. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Lause Andre di sekolah minggu online. Nah adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, doanya diikuti adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh belajar untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajari kami untuk mengerti firman Tuhan pada hari ini.
pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Kami berdoa demi nama demi nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah adik-adik, Lause mau cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan seorang anak perempuan yang sudah mati. Nah, mau mendengarkan ceritanya kan? Adik-adik duduk dengan manis ya. Jangan ada ganggu teman-temannya atau ganggu adik-adiknya. Kalau gitu, langsung mau cerita. Suatu hari Tuhan Yesus menyeberang ke sebuah danau dengan perahu. Setelah sampai di danau itu, banyak orang berbondong-bondong mengikutinya. Kenapa? Ya, karena Tuhan Yesus sudah tersiar namanya karena Tuhan Yesus banyak melakukan mukjizat. Tapi pada saat itu ada seorang laki-laki yang datang menjumpai dia. Nah, laki-laki itu datang di hadapannya sambil berlutut adik-adik. Namanya adalah Yairus. Nah, Yairus ini adalah seorang kepala rumah ibadat. Kira-kira kenapa ya Yairus tiba-tiba menghampiri Tuhan Yesus dan berlutut di hadapannya? Karena apa? Karena anaknya sedang sakit. Nah, akhirnya Yairus memohon kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang sudah sakit. Dan anaknya hampir mati adik-adik. Maka daripada itu, Yairus sangat memohon kepada Tuhan Yesus untuk datang dan menyembuhkan anaknya. Dan dia bilang kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, datanglah ke rumahku dan sembuhkanlah anakku." Akhirnya Tuhan Yesus pun mendengarkan apa yang dikatakan Yairus. Dia memohon kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus pun mau datang ke rumah Yairus. Nah, ketika di pertengah jalan ada seorang perempuan. Nah, perempuan ini menderita. Kira-kira menderita apa ya adik-adik? Dia menderita pendarahan selama 12 tahun adik-adik. Wah, lama ya 12 tahun ya. Bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun, tapi 12 tahun adik-adik. Bayangkan, kita yang sakit aja 1 hari atau 2 hari, kita sudah menderita. Apalagi perempuan ini yang menderita pendarahan selama 12 tahun. Dan dia pun sudah pergi untuk berobat kemanapun. Bahkan dia sudah menghabiskan hartanya, bahkan sakit yang dia derita tidak sembuh-sembuh adik-adik. Kasihan ya adik-adik ya, dia sudah menderita selama 12 tahun pendarahan, bahkan uangnya sudah habis untuk berobat, tetapi tidak ada hasilnya. Malahan penyakitnya semakin parah adik-adik. Nah, ketika itu dia mendengar bahwa Tuhan Yesus datang di kotanya. Dia akhirnya punya niat. Dia percaya kalau saya bisa menyentuh jubah Tuhan Yesus, saya pasti sembuh. Akhirnya perempuan ini datang diam-diam adik-adik. Kenapa ya diam-diam ya? Ya, karena dia takut kalau dia langsung menjumpai Tuhan Yesus, orang banyak pasti akan mengusir dia. Kenapa? Ya, karena penyakitnya. Orang-orang tidak mau perempuan itu datang menjumpai Tuhan Yesus karena penyakitnya. Maka daripada itu, dia datang diam-diam. Akhirnya dia datang menjumpai Tuhan Yesus, tetapi tidak di depan Tuhan Yesus, malahan di belakang Tuhan Yesus. Dia diam-diam menyentuh jubah Tuhan Yesus, dan seketika itu perempuan itu sembuh adik-adik. Wah, hebat ya, dengan hanya menyentuh jubah Tuhan Yesus, perempuan itu seketika sembuh.
hebat ya. Kenapa? Karena imannya, karena iman perempuan itu. Karena perempuan itu percaya bahwa ketika dia menyentuh jubah Tuhan Yesus, dia pasti sembuh. Maka hal itu terjadi. Bahkan Tuhan Yesus pun mengatakan sesuatu kepada perempuan itu. Kita baca ya adik-adik di Markus pasal 5 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Nah, Tuhan Yesus bilang, karena iman perempuan itu, maka perempuan itu sembuh. Wah, hebat ya. Dengan iman perempuan itu seketika sembuh. Nah, setelah terjadi peristiwa itu, perempuan yang sakit itu sudah sembuh, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Nah, Tuhan Yesus kan tadi masih berjalan untuk menuju ke rumah Yairus kan, untuk datang menyembuhkan anak Yairus yang sedang sakit. Akhirnya tiba-tiba datang seorang laki-laki dan menjumpai Yairus. Dia bilang kepada Yairus bahwa anaknya sudah mati. Wah, kasihan ya. Padahal Tuhan Yesus sudah mau datang untuk menyembuhkan, tetapi malahan Tuhan Yesus terlambat untuk datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya. Nah, pasti Yairus sangat sedih sekali. Kenapa? Karena Tuhan Yesus terlambat untuk datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya. Tetapi Tuhan Yesus tidak menghiraukan laki-laki itu. Dia tetap datang ke rumah Yairus. Dia bilang kepada Yairus, "Kita tetap datang ke rumahnya." Nah, ketika sampai di rumah Yairus dan Tuhan Yesus melihat banyak orang sedang menangis. Benar ya, ketika orang banyak menangis berarti ada yang meninggal. Nah, ternyata anak itu benar-benar sudah mati atau sudah meninggal. Akhirnya Tuhan Yesus pun tetap membawa Yairus untuk datang kepada anaknya, untuk melihat anaknya. Akhirnya ketika Tuhan Yesus sudah tiba di depan anak Yairus, Tuhan Yesus bilang kepada Yairus, "Anak ini tidak mati, tetapi dia sedang tidur." Akhirnya Tuhan Yesus memegang tangan anak itu dan menyuruh anak itu bangun. Akhirnya anak itu seketika bangun, adik-adik. Wah, hebat ya. Padahal anak itu sudah mati loh, adik-adik. Tetapi Tuhan Yesus malah membangkitkan anak yang sudah mati itu. Wah, adik-adik, Tuhan mau bahwa Yairus percaya kepada Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil baginya. Karena Tuhan sudah menyembuhkan perempuan yang sudah pendarahan selama 12 tahun. Dan bahkan yang lebih besarnya lagi, Tuhan melakukan mujizat. Tuhan membangkitkan anak yang sudah mati, yang berumur 12 tahun, yaitu anak Yairus. Nah, akhirnya Yairus sangat senang bahwa anaknya tidak mati dan Tuhan sudah membangkitkan anaknya. Dan Yairus sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita lihat bagaimana dua kisah ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seorang perempuan dan Tuhan Yesus membangkitkan anak Yairus. Kita melihat bahwa ada sebuah iman atau pengharapan, atau bagaimana kita berharap dan percaya kepada Tuhan kalau Tuhan dapat menolong hidup kita, Tuhan dapat menyelamatkan hidup kita. Maka daripada itu, Lawsome mau mengajak adik-adik, ketika adik-adik punya masalah hidup,
Atau adik-adik punya pergumulan, berimanlah kepada Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus mampu menolong adik-adik. Nah, kita belajar ya dari kisah ini ya, bagaimana Yairus percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus dapat membangkitkan anaknya, dapat menyembuhkan anaknya, dan perempuan yang pendarahan juga percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan dia. Karena apa? Karena iman. Nah, adik-adik, demikian cerita firman Tuhan hari ini. Kita mau masuk ke ayat hafalan. Kita buka di Markus yang tadi ya, Markus pasal 5 ayat yang ke-41b. Markus pasal yang kelima ayat 41b. Nah, kalau sudah ketemu, Lause baca sekali ya. Nanti yang kedua kali kita menghafalkan ya. Nanti Lause bantu menghafalkan, nanti adik-adik dapat mengikuti. Lause baca sekali dulu ya. Markus pasal 5 ayat 41b. Hai anakku, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Nah, sekali lagi ya. Markus pasal 5 ayat 41. Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Oke, ikuti Lause ya. Markus pasal 5 ayat 41b. Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Sekali lagi ya. Markus pasal 5 ayat 41b. Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Oke, ini ayat hafalan kita minggu ini adik-adik. Nanti dihafali ya adik-adik ya. Oke, kalau gitu kita mau berdoa, kita mau mengakhiri cerita kita sampai hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Bagaimana kami belajar dari Yairus yang percaya kepada Tuhan, kalau Tuhan sanggup menyembuhkan anaknya. Bahkan ketika anaknya sudah mati, Tuhan sanggup membangkitkan anaknya. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar untuk percaya kepada Tuhan. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, kita ketemu nanti sore ya. Dadah. Nah adik-adik, udah dengar cerita dari Los Andre belum? Kira-kira adik-adik dengar dengan baik-baik nggak ya? Adik-adik ngerti nggak? Nah bagus kalau ngerti. Nanti lain kali kalau suatu tanya di kebaktian offline harus bisa jawab ya. Nah pokoknya dari cerita yang kita dengar tadi, kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sudah bangkit, dan bahkan bisa membangkitkan orang yang sudah mati loh. Nah kita akan menutup cerita kita hari ini dengan mengimani dengan pujian Ku menang, ku menang. Ya adik-adik kita berdiri, kita katakan pujian dengan semangat sesuai dengan cerita yang kita dengar ya. Ku menang dalam Yesus Tuhan. Ikuti gerakan Lause ya.
dan kebaktian kita pada hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutilah berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih Kami sudah kami sudah memuji Tuhan memuji Tuhan dan mendengarkan dan mendengarkan cerita cerita firman Tuhan. firman Tuhan. Berkati kami Berkati kami menjadi anak Tuhan menjadi anak Tuhan yang selalu percaya selalu percaya atas atas kekuatan Tuhan. kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi Sebentar lagi kami akan kami akan mengakhiri mengakhiri sekolah minggu online kami. sekolah minggu online kami. Berkati kami Berkati kami agar kami agar kami tetap bisa bisa mengikuti mengikuti minggu-minggu selanjutnya. minggu-minggu selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kami berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, sampai di sini ibadah sekolah minggu online kita. Jangan lupa untuk ikut di minggu-minggu selanjutnya. Sampai jumpa.